Shalom. Oh, saudara siap diberkati dengan firman Tuhan? Mari ya buka Alkitab saudara yang terambil di dalam Mazmur 34 ayat 16. Nanti kita akan baca sama-sama. Tema yang akan saya bawakan adalah proses kehidupan menuju kemuliaan. Apa Bapak Ibu? Proses kehidupan itu menuju kemuliaan. Bapak saudara pernah lihat tanah liat? Kalau tanah liat kalau tidak dibentuk adalah kotor, gak banyak orang suka. Tetapi ketika tanah liat itu sudah melewati yang namanya proses, dia akan menjadi bejana, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa yang dipakai, yang berguna bagi banyak hal. Mazmur 34 ayat 16, yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Kurang mantap yuk sekali lagi. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan kita mengerti tidak semua doa orang Kristen itu dijawab oleh Tuhan. Loh kok bisa Pak? Iya. Tidak semua doa orang Kristen itu dijawab oleh Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Karena Tuhan katakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Telinganya tertuju kepada orang benar. Ketika Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara de jure Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Namun secara de facto, apakah saudara hidup di dalam kebenaran? Apakah secara kenyataan Bapak Ibu Saudara semua sudah hidup dalam kebenaran? Saya katakan belum tentu. Pagi ini Bapak Ibu Saudara hadir di gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang lagi ibadah live streaming. Apakah kita yang status kita sudah orang benar? Apakah kita 100% bahwa kita hidup dalam kebenaran? Belum tentu. Mau doa saudara dijawab oleh Tuhan? Nggak ada amin ya. Mau doa saudara itu jawab oleh Tuhan? Tidak cukup status saja kita menjadi orang Kristen. Tidak cukup status kita menjadi orang benar. Tapi saudara juga harus secara fakta, de facto saudara harus hidup di dalam kebenaran. Kadang amin, gak mau hidup dalam kebenaran mungkin ini. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya bangga kita punya KTP Kristen, ya kita hari Minggu ke gereja, tapi hidup kita ini amburadul ya. Sama dengan orang dunia, doa yang demikian tidak mungkin dijawab oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini adalah orang yang statusnya orang benar, yang sudah percaya, bahkan sudah melayani Tuhan, dia berseru-seru dalam nama Tuhan, tapi tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Hati-hati loh Bapak Saudaraku. Bukan hanya doa saja yang tidak dijawab, tetapi dia menjadi calon penghuni neraka. Hari ini kita sama-sama belajar supaya kita bukan hanya status saja menjadi orang percaya, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Amin. Coba lihat di Mazmur pasal 92 ayat 13 ya. Saya karena pendek-pendek saya ingin Bapak Saudara baca ya. 1, 2, 3. Orang benar
akan bertunas seperti pohon korma. Ayo ulang ya, saya ingin semua baca. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Garis bawahi bertunas seperti pohon korma. Kenapa orang benar itu digambarkan seperti pohon korma? Saya mau katakan pohon korma adalah pohon yang sangat unik, Bapak Ibu Saudaraku. Dia tumbuh di Timur Tengah, ya daerah Timur Tengah. Ya. Dia bisa bertahan hidup di padang gurun yang gersang, yang sebagian besar makhluk hidup tidak bisa hidup. Dia bisa tetap bertahan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu dalam kisah di Alkitab, bahwa bangsa Israel ketika dibawa ke padang gurun, jemaat Israel itu banyak yang tidak kuat melewati proses kehidupan di padang gurun. Sehingga Alkitab mencatat bahwa mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Ternyata pohon korma adalah pohon yang bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan. Tuhan ingin kita ini seperti pohon korma, bisa bertahan di tengah-tengah segala situasi sulit. Yang setuju dan saya katakan amin. Saat ini kita dengar pandemi COVID-19 sudah mutasi ke Omikron dan hari-hari ini mulai mengganas di bumi Indonesia. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, umat Tuhan yang seperti pohon korma, dia akan bertahan di tengah situasi yang sangat sulit sekalipun. Dan ini terbukti, pohon-pohon lain tidak bisa hidup, tetapi pohon korma bisa tetap hidup. Apa usah tahu, ketika pohon korma itu ditanam, bijinya itu ditimpuki dengan batu. Supaya apa Bapak Saudaraku? Supaya apa? Supaya dia tidak langsung tumbuh ke atas, tapi dia tumbuh ke bawah. Dan akarnya akan tumbuh ke bawah dulu, kuat dulu. Dan ketika dia tumbuh ke atas, dia menjadi pohon yang sangat-sangat kuat. Beda dengan orang Kristen zaman sekarang. Inginnya tumbuhnya kemana? Ingin tumbuhnya kemana? Ingin tumbuhnya ke atas. Ingin pelayanannya, wow, kelihatannya hebat. Tampilannya hebat luar biasa. Nyanyinya hebat, jogetnya hebat, pujiannya hebat, khotbahnya hebat, pelayanannya hebat. Tapi tidak mau mengakar. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pelayanan, yes, oke, baik. Bapak Ibu Saudara pintar khotbah, pintar menginjil, itu baik Bapak Ibu Saudaraku. Ikut pelayanan juga sangat baik Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara cuma ingin sesuatu yang dilihat orang, bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang yang hebat, orang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengakar, Bapak Ibu Saudara itu sangat-sangat berbahaya. Saya rindu bahwa jemaat Tuhan itu mengakar di dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus sangat mengerti akan itu. Makanya di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang 10, Rasul Paulus berkata demikian. Ya, Bapak Saudara, dengar ya, saya bacakan ya. Rasul Paulus berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Rasul Paulus berkata dia ingin serupa di dalam kematiannya. Artinya apa? Rasul Paulus dia menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan. Dia mau hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang bisa melakukan banyak mujizat.
orang mati pun bisa dibangkitkan, orang buta bisa dicelikkan, orang lumpuh bisa berjalan. Rasul Paulus tidak hanya ingin seperti itu saja, dia berkata juga persekutuan di dalam penderitaannya. Ini yang banyak orang Kristen tidak mau. Banyak orang Kristen ikut Tuhan hanya ingin dapat senangnya saja. Tapi tidak pernah mau berkorban, mau menderita demi Kristus. Hari ini saya ingin bawa jemaat itu supaya mengakar di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa Bapak ke gereja? Supaya hidup saya diberkati. Pak, kenapa Bapak ke gereja? Supaya sakit penyakit saya disembuhkan. Yes. Oke. Tetapi pernah berpikir nggak bahwa kita datang ke gereja itu bukan hanya kita cari berkat, tapi kita datang ke gereja sebetulnya kita ini datang berbakti kepada Tuhan. Amin. Kita ikut Tuhan ini hanya ingin dapat senangnya saja. Tidak ingin menderita di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kalau hidup kita tidak lewati proses kehidupan yang demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak mungkin bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kalau hidup kita hanya ingin tampilkan sesuatu yang baik, yang luar biasa, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ikut Tuhan itu satu paket. Ayo katakan kanan kiri saudara, ikut Tuhan itu satu paket. Apa itu satu paket? Satu paket kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, ada mujizat Tuhan dalam hidup kita, ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Aminnya cuma satu orang ini. Berkorban itu semua satu orang. Tadi saya ngomong berkat yang pertama, aminnya ramai sekali. Tapi ngomong ini berkorban cuma satu orang. Saya selalu katakan Bapak Saudaraku, saya gereja ini Bapak Saudaraku tidak perlu sumbangan dari Bapak Saudara. Gereja ini sudah bagus Bapak Saudara, tidak perlu. Ya. Tuhan itu tidak perlu disumbang-sumbang Bapak Saudara. Kalau mau sumbang ke fakir miskin, panti-panti jompo. Iya betul. Di sini Tuhan itu perlu yang namanya persembahan Bapak Saudaraku. Persembahkan apa yang harum kepada Tuhan. Gereja ini bisa begitu baik Bapak Saudaraku, lihat dari lantai bawah, lantai atas. Bukan datang dengan sendiri, bukan uang itu jatuh dari langit. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini. Ya, ada persembahan yang orang persembahkan untuk Tuhan. Kita lihat masuk di depan gereja, ada alat yang canggih lewat langsung mengatur suhu, puluhan juta. Itu tidak datang dengan sendirinya. Ada orang yang mengasihi Tuhan yang melakukannya. Bapak Saudara pernah berpikir enggak? Atau Bapak bisa berpikir, wah gembalanya kaya, gembalanya banyak duit, enggak usah saya. Apa berpikir demikian? Bapak Saudara lihat saya hari ini kan? Apa Ibu Saudara tahu enggak 20 tahun lalu proses itu berjalan bagaimana Bapak Saudara tentang hidup saya? Pernah tahu nggak Bapak Saudaraku? Ada sebagian kecil orang yang tahu. Afin yang sama-sama saya 20 tahunan itu tahu. 3 Pak Fin syukuran rumah Bapak Saudaraku. Saya masih kontrak di pinggir kali Bapak Saudaraku. Lewati proses itu tidak enak Bapak Saudaraku. Dalam proses ini Bapak Saudara, kalau kita bisa bertahan untuk hidup di dalam kebenaran, kita akan menuai yang namanya kemuliaan. Amin Bapak Saudaraku. Kita harus mengerti,
Jangan hanya kita dicekoin dengan, waduh ikut Tuhan dapat berkat banyak, pasti sehat, ikut Tuhan masih kaya, Bapak Saudaraku. Kalau Bapak Saudara konsepnya ikut Tuhan itu hanya untuk kaya, Bapak Saudara tidak perlu percaya Yesus, Bapak Saudara bisa jadi kaya. Betul tidak? Banyak orang di luar Tuhan kaya-kaya kok Bapak Saudaraku. Hebat-hebat. Materinya luar biasa. Karirnya sukses. Tapi Bapak, Ibu, Saudara kalau ikut Tuhan, itu satu paket. Ya. Masuk dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Harus pikul salib dan sangkal diri. Mau berubah karakter hidup kita. Dulu yang menjadi orang yang suka marah-marah, kita jangan jadi pemarah, harus sabar. Dulu yang tidak suka ulurkan tangan, ketika engkau ikut Tuhan, engkau harus ulurkan tangan saudara bagi orang-orang yang membutuhkannya. Amin Bapak Saudaraku. Ada satu perubahan yang berdasar bagi orang-orang yang mengikut Tuhan. Saya katakan kalau Bapak Ibu Saudara saat menerima Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah. Amin. Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Itu anugerah, itu gratis. Bapak Ibu Saudara tidak usah bayar apapun juga. Tuhan sudah bayarkan dosa-dosa kita. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara memutuskan ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus bayar harga. Gak ada yang amin Bapak Ibu Saudaraku. Harus masuk dalam proses kehidupan. Dan proses ini sangat menentukan Bapak Ibu Saudara menang atau kalah. Kalau lihat di proses itu daging kita berontak dan kita ikutin keinginan daging kita Bapak Ibu Saudara, berarti hidup kita ini kalah. Kita lihat pohon korma. Ketika Bapak Ibu Saudaraku, dia biji tanam di timpun batu. Dia mengakar ke dalam. Dan akar itu makin dalam dia akan mencari sumber air. Yuk katakan mencari sumber air. Mencari mata air. Bapak Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara masuk dalam proses Tuhan Bapak Saudaraku. Apa yang Bapak Ibu Saudara cari? Halo? Apa yang Bapak Ibu cari? Seringkali kita ini tidak cari sumbernya. Sumber air itu berbicara tentang firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Dalam proses kehidupan Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada seorang pun yang kuat yang tetap bisa bertahan, tetap berada di dalam jalur yang benar, tetap di dalam jalurnya Tuhan, peripateo, ya, jalurnya Tuhan. Kalau tanpa sumber yang jelas, sumber yang benar, dia akan tersesat di dalam kehidupannya. Gak ada yang setuju kayaknya. Amin. Bagaimana ketika kita melewati badai-badai kehidupan, proses kehidupan ada di padang gurun yang tidak nyaman. Kita harus cari sumber yang benar. Sumber yang benar itu adalah firman Tuhan. Amin. Makanya setiap hari saya selalu menghimbau dan selalu menyarankan jemaat untuk senantiasa baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Amin. Tanpa firman Tuhan kita itu senantiasa berjalan di dalam kegelapan. Tanpa firman kita ini tidak ada tuntunan yang jelas, tidak ada kompas kehidupan yang benar. Ketika Bapak Ibu Saudara ada firman Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir tentang COVID-19, tidak perlu takut varian baru Omikron. Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir, yang penting Bapak Ibu Saudara punya firman Tuhan, taati peraturan pemerintah, pakai masker, jaga jarak, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara ada penyertaan pelindungan Tuhan yang sempurna.
Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak mungkin bisa kuat Bapak Saudara melewati badai kehidupan. Macam-macam persoalan dalam kehidupan. Ada yang mengalami persoalan rumah tangga. Suami istri cekcok tidak bahagia. Saya katakan ayo kembali kepada firman Tuhan. Kalau dalam rumah tanggamu ada firman Tuhan, ada anggur yang baru. Ada pertolongan Tuhan. Mungkin ada orang menghadapi masalah ekonomi. Kalau engkau mau dituntun firman Tuhan, saya percaya segala kebutuhan hidup kita pasti Tuhan cukupkan semua. Ada yang berhadapan dengan kenakalan anak-anak muda, anak-anaknya bermasalah. Saya katakan kembali kepada firman Tuhan. Ketika mau dituntun oleh firman Tuhan, segala persoalan bukan menjadi persoalan. Amin Bapak Saudaraku. Tuhan ingin bawa setiap jemaat Tuhan, ada jemaat Tuhan yang kuat. Yang ibaratkan seperti pohon korma. Ketika di padang gurun, dia bisa tetap bertahan hidup. Bahkan menghasilkan buah yang manis. Dan setiap orang bisa menikmati, bisa merasakan kebaikannya. Tuhan ingin Bapak Saudara tetap kuat di tengah badai kehidupan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara pernah bayangkan enggak? Bagaimana sebatang pohon ya, bisa menjadi peralatan rumah tangga yang sangat berharga. Ketika pohon itu dipotong, kalau pohon itu bisa berteriak, mungkin dia berkata, aduh sakit, kenapa saya dipotong? Betul tidak? Ketika pohon itu sudah dipotong, lewat diproses lagi dia masukkan di dalam oven, dalam pengering. Dia katakan panas, kalau dia bisa teriak, dia akan teriak panas, gak tahan di sana. Ketika dia keluarkan dari oven, dia dipahat, dia dibor, dia diamplas. Kalau dia bisa teriak, dia akan teriak sakit. Tetapi setelah melewati proses, bisa ditempatkan di ruangan raja. Ditaruh di tempat-tempat terhormat. Makanya Tuhan itu menggambarkan kita ini seperti tanah liat di tangan pencunaan. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara melewati satu proses ini, Bapak Ibu Saudara bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Ya kembali ke Mazmur 92. Yuk kita baca ayat ke-13 saja. Bagian B ya, 13B. Bagian B aja ya. Atau kita baca semua. Mazmur 92 ayat 13. Oke. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Yuk perhatikan, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kenapa kita digambarkan seperti pohon aras di Libanon? Oh, di Indonesia ada yang namanya kayu ulin. Ya, orang kayu pasti tahu apa itu kayu ulin. Kayu ulin kalau dipaku saja dia sulit paku, keras sekali. Kayu lain kena air dia rayap, betul tidak? Kalau kayu ulin tidak ada masalah dengan rayap. Mau 1000 tahun pun dia tetap makin keras. Dia masuk ke air, dia makin keras. Bapak Saudaraku. Pohon aras Bapak Saudaraku. Dari fisiknya itu bisa mencapai 4 sampai 5 meter diameternya. Itu besar sekali Bapak Saudaraku. Bisa tinggi sampai 25 sampai 40 meter. Ini menggambarkan sesuatu yang kuat, yang megah,
yang mulia di hadapan Tuhan. Kalau orang Kristen mau dibentuk, diproses, dan dia tetap hidup dalam kebenaran, saya mau katakan dia akan menerima kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Akan mendapatkan promosi yang datangnya daripada Tuhan. Orang Kristen yang belum melewati proses, Bapak Saudaraku, walaupun dia memiliki talenta, walaupun dia memiliki karunia, walaupun dia memiliki pengetahuan, dia akan jatuh tergeletak dan tidak akan bangkit, Bapak Saudaraku. Tapi orang Kristen yang mau melewati proses-proses yang Tuhan izinkan dan dia tetap hidup dalam kebenaran, saya sangat percaya dia akan mendapatkan kemuliaan yang datangnya daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Saya rindu Bapak Ibu Saudara menjadi jemaat yang kuat seperti pohon